bagaimana sih Mas buat seseorang yang sedang mencari kerja ataupun bahkan yang masih kuliah dan sebagainya untuk bisa mengembangkan karirnya, tips dari Mas seperti apa Mas? Halo Sobat Sertifikasiku, selamat datang di channel official Sertifikasiku. Dengan segmen terbaru dari channel Sertifikasiku, yaitu Bisik Space Sertifikasiku. Jadi selama beberapa menit ke depan, kita akan berbincang, asik, membicarakan mengenai karir dan kompetensi. Bersama saya Muhammad Huda yang akan berbincang dengan Mas Brian selaku CEO dari Sertifikasiku. Mungkin dari Mas Brian bisa perkenalan terlebih dahulu, Mas. Oke, thank you Mas Huda. Perkenalkan teman-teman Sertifikasiku, nama saya Brian Maizan, CEO dan co-founder Sertifikasiku. Oke, jadi Mas Brian di sore hari yang agak sedikit mendung ini, kita akan berbincang mengenai bagaimana caranya menyiapkan self-development bagi teman-teman untuk bisa merencanakan karir di masa depan nanti. Jadi di sini akan ada berbagai tips bagaimana teman-teman bisa menciptakan sebuah self-development untuk nanti gimana caranya karir di masa depannya itu bisa cemerlang. Jadi bisa mencapai sebuah karir yang diimpikan kayak gitu. Siap. Nah, dari Mas Brian sendiri, menurut Mas Brian, makna daripada karir itu seperti apa sih Mas? Ya, karir itu menurut saya bagaimana teman-teman berprofesi di industri ya. Jadi karir itu kan kalau kita jabarkan, apakah bisa berkarir di industri profesional ya, kalau teman-teman di industri, kan banyak kan industri pertambangan, teknologi dan lain-lain. Ada juga berkarir menjadi wirausaha. Ya itu, jadi kalau kita ngomongin karir, banyak sekali opsi teman-teman. Nah, makanya kalau kita di kampus kan ada penjurusan. Iya benar. Teman-teman ingin jurusan apa sih? Let's say akuntansi, let's say marketing dan lain-lain. Di situ bagaimana teman-teman bisa men-forecast jurusan tersebut bisa membantu teman-teman untuk berkarir di industri mana. Seperti itu. Nah Mas, berarti nih di bulan-bulan ini kan banyak kampus yang sekarang tuh baru wisuda. Berarti banyak kampus yang emang dasarnya tuh menciptakan lulusan-lulusan baru. Benar. Nah, menurut Mas Brian sendiri, bagaimana cara memulai karir yang baik Mas? Memulai karir yang baik, pertama yang harus kita siapkan tuh karir mapping ya. Mapping karirnya seperti apa sih? Let's say dari teman-teman setelah kuliah, bahkan kalau kita ngomongin lebih detail, di kuliah teman-teman harus ngapain sih? Misalnya, ketika saya kuliah di semester 1-2, saya harus ikut pelatihan apa, let's say. Ataupun magang di mana. Ini penting banget nih. Jadi ketika teman-teman sebelum masuk ke industri tempat yang teman-teman impikan, magang dulu untuk mendapatkan experience. Industri itu sebenarnya seperti apa sih? Biar nggak kaget kan. Terus ke selanjutnya, coba dimatangkan. Saya habis ini ke sini, habis ini pengen fokus ke misalnya industrinya dulu deh, pertambangan atau yang tadi saya sebutkan, atau sekarang kan lagi zaman startup company kan ya. Benar Mas. Ada masuk ke unicorn dan lain-lain. Nah di situ menurut saya yang paling penting karir mappingnya seperti apa. Kedua yang tidak kalah penting adalah kompetensi. Jangan sampai kita gue mau berkarir di let's say unicorn untuk di data analis let's say ataupun di digital marketing. Terus kita lulus dengan gelar S1 ya, tapi tanpa adanya kompetensi pendukung ataupun pengalaman pendukung. Nah ini sangat bahaya dan banyak sekali yang seperti itu yang saya lihat ya, kan kita kan juga sering rekrutmen untuk di Sertifikasiku. Ternyata teman-teman lulus nih bisa bilang polosan ya, polosan hanya dengan gelar ijazah S1 tanpa ada mungkin experience magang cuman 2 bulan 3 bulan yang menurut saya masih sangat kurang ya. Terus masih tidak adanya kompetensi. Pengen berkarir di digital marketing tapi pas ditanya ngerti sosial media gak sih? Tahu. Tapi terkait dengan engagementnya, meningkatkan followers dan lain-lain tuh kurang paham. Bahkan kalau di Instagram ataupun Facebook kan kita main ads ya. Adsnya bisa gak sih, paham ads gak sih? Jangan-jangan mereka belum paham. Ataupun kalau kita ngomongin digital marketing kan luas ya. Ada SEO, ada SEM dan lain-lain. Oke Mas. Gitu, yang paling penting kompetensi ya. Nah berarti kan yang tadi Mas bicarakan tuh gimana caranya sekarang tuh udah mulai bisa membangun sebuah perencanaan pada karir itu sendiri. Nah menurut Mas Brian sendiri, perencanaan karir itu seberapa penting sih Mas? Kalau dibilang penting, itu paling penting menurut saya. Jadi sebelum teman-teman mau belajar digital marketing, padahal mappingnya belum jelas nih. Jangan dia sebenarnya di hatinya sebenarnya pengen masuk ke akuntansi. Kan mungkin ya kalau kita ngomongin mismatch antara background pendidikan dengan realita kan cukup besar ya. Angkanya juga cukup besar. Jadi menurut saya lebih penting di karir mapping dulu nih. Walaupun jurusannya misalnya saya kan backgroundnya
enggak sesuai hati kan banyak ya Banyak ya. banget Mas, itu kasusnya banyak banget. Bahkan Mendikbud sendiri pun ada sebuah datanya bahwa banyak lulusan dari Indonesia tuh yang Benar. nggak sesuai pekerjaannya dengan bidang jurusannya masing-masing. Itu mismatch antara pendidikan sama di industrinya ya. Oke Mas, kan tadi Mas udah menjelaskan mengenai perencanaan karir dan sebagainya. Nah menurut Mas Brian sendiri, perencanaan karir itu seberapa penting sih Mas dimiliki oleh para pencari kerja ataupun para teman-teman yang masih kuliah ataupun para fresh graduate Mas? Iya, perencanaan karir itu sangat penting ya. Jadi sebelum kita ngomongin kita pengen belajar kompetensi apa sih, itu nomor 2. Paling penting adalah kita ingin menjadi apa. Itu misalnya pengen menjadi wirausaha, berarti kan kompetensinya udah wirausaha, belajar BMC dan lain-lain, ataupun yang tadi mungkin saya sebutkan yang digital marketing contoh ya. Contoh digital marketing udah berarti pengen jadi misalnya let's say bisa di sosial media, SEO, SEM dan lain-lain, berarti kan harus dipunya kompetensi itu. Jangan sampai kita kompetensi dulu baru karir mappingnya setelah itu. Oke. Nah, itu cukup bahaya. Jadi kayak sebenarnya tidak ada salahnya untuk belajar ya. Tapi kan kita ngomong tentang waktu kan ya. Bagaimana kita bisa jumping lebih cepat lagi untuk kita mendapatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan kita. Oke Mas, berarti kan di dalam sebuah perencanaan karir tersebut pun pasti ada sebuah output yang harus dihasilkan. Benar. Salah satunya itu skill. Nah menurut Mas Brian sendiri, skill apa sih yang paling relevan yang harus dimiliki oleh para pencari kerja Mas? Iya, oke. Kalau skill ini kan kalau kita ngomongin banyak ya. Banyak banget, hard skill, soft skill itu banyak banget. Soft skill ya. Tentunya kalau soft skill kan ya kita harus belajar ya, apakah itu leadership, public speaking dan lain-lain. Ya kalau kita ngomongin tentang skill sendiri, menurut saya kalau kita kerucutin bagaimana teman-teman bisa belajar, mampu untuk belajar. Kayak sekarang kan kalau udah ngelihat buku tebel aja dah, aduh nanti deh. Ataupun kalau sekarang kan belajar nggak harus lihat buku kan, misal gitu. Ya udah belajar nggak lewat buku, tapi belajar gak lewat media lain. Jangan-jangan cuma alasan nggak mau baca buku, nonton video nggak mau. Ataupun dengerin podcast kan sekarang banyak sekali ya, banyak podcast yang insightful lah, edukasi dan sebagainya itu banyak banget. Webinar edukasi kan seperti sertifikasi gue sering buat juga kan. Maksudnya lebih ke arah situ. Bagaimana kalau memang skill yang harus dibutuhkan adalah ability to learn-nya tuh ada. Begitu. Nah terus Mas, mungkin ini dari Mas, subjektif dari Mas, bagaimana sih Mas buat seseorang yang sedang mencari kerja ataupun bahkan yang masih kuliah dan sebagainya untuk bisa mengembangkan karirnya, tips dari Mas seperti apa Mas? Mengembangkan karirnya menurut saya kalau kita yang dibutuhkan ya di dunia kerja kan tentunya kompetensinya harus update. Jangan sampai kita masuk ke sebuah industri tapi kita tidak tahu kompetensinya. Misal kalau contoh kan kita di pasar modal, contoh kayak sertifikasi itu banyak pelatihan pasar modal. Jadi pertama penyesuaian kompetensi. Kedua kalau kita ngomongin di industri kan dibutuhkan skill, knowledge, attitude. Nah, ini 3 ini udah paketan paling penting nih. Paling penting banget. Paling penting. Yang penting teman-teman punya 3 ini dan terus mau belajar dan coba ya, walaupun kan tidak banyak yang bilang kan nggak semudah itu karir mapping dan kita sesuai seperti itu. Banyak sekali orang yang sudah, teman-teman saya pun ntar pengen kesini ya. Tapi who knows, tiba-tiba 1 tahun 2 tahun langsung kesini. Itu banyak banget. Ada gak sih yang gagal? Ya tentunya banyak ya. Tapi bagaimana jangan pernah menyerah. Dan mungkin juga bukan rezekinya di industri situ ya. Siapa tahu misalnya saya pengen di let's say Big 4 lah. Ternyata masuknya misalnya di industri lain contohnya. Ya udah, siapa tahu kan memang rezekinya di situ dan dia memang bisa berkontribusi banyak di perusahaan itu. Terutama kan impact untuk Indonesia apa kan kalau kita ngomongin idealis seperti itu kan. Ya kurang lebih seperti itu sih. Oke, berarti intinya supaya bisa mengembangkanku, kita tuh jangan cuma terpaku sama zona nyaman juga kali ya Mas. Benar. Nah, terus tadi Mas Brian juga menyinggung masalah pelatihan sertifikasi, khusus untuk sertifikasi nih Mas. Menurut Mas Brian sendiri, sertifikasi itu apa sih Mas? Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu gitu loh sertifikasi itu apa kayak gitu. Oke. Sertifikasi adalah kalau kita berbicara bahasa simpelnya adalah sebuah pengakuan atas sebuah standar yang sudah kita achieve gitu. Misalnya apa sih kan sama nih, ini saya punya sertifikasi. Pas kita lihat adalah sertifikat. Nah, sertifikat kan biasanya ada certificate of completion ya. Bagaimana teman-teman mendapatkan sertifikat dari penyelesaian pelatihan. Tapi pertanyaannya adakah standarnya atau tidak? Dan siapa yang mengeluarkan sertifikat tersebut? Begitu. Nah, kalau kita ngomong sertifikasi tentunya ada sebuah standar acuan. Kalau di kita provide untuk persiapan ujian untuk sertifikasi BNSP ya. Apapun profesinya yang kita sediakan di sertifikasiku. Tentunya dari situ
ada standar yang diacu. Kedua, yang menguji adalah lembaga yang sudah ditunjuk. Kalau di kita kan khususnya di lembaga sertifikasi profesi. Jadi sudah ada standar SKKNI, standar kompetensi kerja nasional Indonesia, dan nanti diuji. Dan kalau di kita kan yang mengeluarkan, kalau mereka dinyatakan kompeten, yang mengeluarkan adalah LSP tapi BNSP gitu. Oke. Berarti intinya kalau misalnya bahasa singkatnya tuh sertifikasi itu untuk bisa memvalidasi nih. Lu punya kemampuan apa, lu punya kemampuan aja. Jadi ibaratnya udah ada suratnya itu bahwa ini emang berkompetensi di bidang itu ya Mas. Benar. Yang paling menariknya adalah acuan. Acuan yang mungkin ini terdengar simpel, sebenarnya ini paling bagus ya. Misalnya kalau kita sama-sama ngaku misalnya bisa sosial media contoh. Tapi misalnya dari saya bisa sosial media. Buktinya apa? Ya saya bisa gini contohnya gitu. Itu berarti bukti subjektif doang ya Mas? Iya, saya pengakuan tapi tidak ada standar kan. Kalau kita ngomongin sosial media ataupun digital marketing kan luas. Gue bisa di digital marketing misal gitu. Tapi sejauh mana? Nah, tapi kalau kamu punya sertifikasi digital marketing contohnya, saya bisa digital marketing. Apa buktinya? Oh ini. Ada standarnya nggak? Iya. Ada standarnya. Nah, ini yang sangat dibutuhkan ya. Jadi kalau kita question mark, apakah sertifikasi sangat dibutuhkan dan untuk apa misalnya? HR pun tinggal simple. Oh sertifikasinya ini kan ada. Oh udah bisa A, bisa B, bisa C. Kan lebih terukur ya sertifikasi. Oh jadi benar-benar kayak misalnya nanti HR pun lebih gampang juga kan kalau misalnya mau screening. Oh ini orang udah pernah ikutan sertifikasi ini kayak apa? Sertifikasi ini kayak gitu ya Mas. Sudah kompeten. Oke. Bahasanya sudah kompeten ya. Sudah kompeten. Nah terus mungkin kita ngebahas juga nih Mas Brian kan selaku CEO dari Sertifikasiku. Mungkin bisa jelasin gak sih Mas latar belakang daripada pembuatan sertifikasi itu untuk apa gitu Mas? Oke, jadi sertifikasiku kita berdiri dari 2019. Emang masih seumur jagung ya sertifikasiku. Jadi kita ingin memprovide teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya yang ingin meningkatkan kompetensinya dan khususnya yang ingin melakukan uji kompetensi. Memang ujian tidak di kita, tapi kita bisa membantu mempersiapkan teman-teman. Gitu. Kalau kenapa kita hadir? Kalau kita lihat banyak angka kompetensi ataupun angka orang yang tersertifikasi itu masih sedikit. Oleh karena itu kita datang, oke. Karena masih gap kita terlalu besar ya untuk target pemerintah khususnya. Jadi kita mencoba kita create sertifikasiku dan kita kan utilize LMS juga ya, Learning Management System, sehingga teman-teman bisa belajar kapanpun dan dimanapun. Oke, berarti kalau saya pikir-pikir nih Mas, ini sebagai sebuah jawaban dalam fenomena yang beredar juga nih Mas. Jadi mungkin di masyarakat juga fenomena itu sekarang ada Mas. Jadi banyak lulusan yang tidak siap kerja Mas. Wah. Dengan adanya sertifikasi ini pun, ini mungkin akan membantu untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut ya Mas. Iya, harapannya itu. Soalnya kan memang kalau para pencari kerja selalu ingin kerja dengan semudah mungkin dan segampang mungkin. Klik, apply. Harapannya pengen dapat yang sesuai dengan mimpinya teman-teman. Tapi kan ada kekurangan juga. Kekurangan adalah gap antara, mungkin kalau saya bilang, apakah dunia pendidikan dan dunia industri sudah sesuai. Tapi kan ternyatanya kan kita masih punya PR lah di situ. Faktanya masih banyak yang permasalahan yang antara itu ya Mas, antara industri dengan pendidikan itu sendiri. Iya, kalau kita lihat banyakkah yang tidak di cover di dunia pendidikan? Yang menurut saya banyak ya, karena kalau kita bilang tentang perkembangan profesi, okupasi ataupun job itu cepat banget. Bahkan kalau dulu mungkin kalau kita lihat tidak ada misalnya content writer ataupun sosial media ataupun apa yang konten kreator sekarang ada juga. Iya, LinkedIn spesialis segala macam ini kan menurut mulai mentransform karena adanya kebutuhan sosial media dengan beberapa platform, akhirnya terbentuklah sebuah okupasi baru. Oke. Terus berarti kalau misalnya kita berbicara tentang sertifikasi kompetensi sendiri, kalau di sertifikasiku tuh ada sertifikasi apa aja tuh Mas? Untuk bidang apa aja Mas? Ya kalau di sertifikasiku beragam ya. Mungkin teman-teman bisa mengunjungi sertifikasiku.com. Di situ kita ada beberapa pelatihan untuk persiapan uji kompetensi, dan kita juga ada pelatihan yang peningkatan skill yang tanpa uji kompetensi. Jadi teman-teman bisa dapat sertifikat dari sertifikasiku. Itu juga kita provide. Nah kita juga provide pelatihan di pasar modal. Itu ada analis efek, ada analis teknikal, ada manajemen resiko. Kita juga ada digital marketing. Teman-teman yang ingin latih di digital marketing kita juga ada. Dan
kita juga ada beberapa industri lainnya. Jadi untuk teman-teman yang kepo terkait dengan apa sih sertifikasi yang ditawarkan sertifikasiku, pelatihannya ya, bisa kunjungi sertifikasiku.com. Oke, siap. Terus Mas, di luar sertifikasi tadi Mas, tadi kan saya ngebahas juga nih tentang self development Mas. Nah, menurut Mas Brian sendiri, apa sih keterkaitan antara self development dengan sertifikasi kompetensi? Dan seberapa penting sih hal tersebut Mas? Oke, self development ada detailnya gak kemana nih? Arahnya kan berarti dia mengembangkan diri ke pengembangan diri yang tadi mungkin masuk ke dalam perencanaan karir juga kayak gitu Mas. Ya. Jadi keterkaitannya dengan sertifikasi kompetensi itu seperti apa sih Mas? Ya itu irisannya juga sangat besar ya. Bagaimana teman-teman pengembangan dirinya nih mau kemana sih? Kalau tadi ngomongin career mapping, mungkin ada kompetensi yang harus teman-teman ambil ya. Gue pengen masuk sini deh, ya monggo disiapkan dari sekarang. Misal itu. Ataupun kalau kita ngomongin self developmentnya lebih ke arah misalnya soft skill. Kalau kita terutama teman-teman mahasiswa ya, kan ada yang bingung perlu gak sih ikut organisasi? Ya itu kan sangat penting ya. Rasanya tuh nggak langsung teman-teman ikut organisasi tuh langsung oh benefitnya ternyata mantap ya. Nggak seperti itu. Jadi di dunia kerja pun kenapa sih teman-teman harus bersosialisasi baik organisasi ataupun kegiatan lain ya, aktivitas lain. Jadi ketika teman-teman di dunia profesi itu mulai itu ada teamwork. Bisa gak sih kita teamwork? Kalau dari dulu tidak dipupuk ya, cara teamwork, problem solving, critical thinking ini kan sebuah paket yang mungkin tidak bisa diajarkan secara teori langsung pintar. Enggak, itu kan dalam kelas pun belum tentu ada itu. Belum tentu. Problem solving itu banyak toolsnya kan, cara-caranya segala macam. Ataupun design thinking, bagaimana kita memproses oh ini seperti A, B, C, D, F, G. Itu kan harus semakin banyak kita praktis, semakin semakin nempel ke otak lah gitu. Oke, terus kan tadi Mas Brian mengatakan bahwa self development dengan kompetensi karir itu ada irisan yang sangat besar gitu ya Mas. Benar. Nah terus menurut Mas Brian sendiri nih, kapan sih kita harus mulai melakukan sebuah sertifikasi ataupun mengikuti program sertifikasi Mas? Iya, kapannya menurut saya secepatnya. Karena kalau kita ngomong nanti setelah umur, misalnya kalau kita ngomongin umur ya, setelah umur 30 deh, soalnya sekarang mau have fun, mau staycation kan sekarang anak muda kan, staycation, healing ke Bali dan lain-lain kan. Contohnya kan sekarang lebih memanfaatkan hal-hal duniawi gitu ya Mas. Benar, bagi self reward. Wah kita baru achieve sedikit harus self reward. It's okay, itu benar, tapi mungkin nggak ya? Pertanyaannya adalah self rewardnya adalah investasi leher ke atas. Oke. Mungkin dong. Sudah achieve ini gua harus mendapatkan contohnya kompetensi A. Itu kan better ya menurut saya dibandingkan kita ya memang selalu ada pro dan cons ya. Kalau yang penting kan anak muda yang penting bisa keliling dunia dan gue punya experience yang bisa gue ceritain. Ada yang seperti itu, ada juga yang gue pengen belajar dulu yang penting nanti impact positifnya di kemudian hari ada. Jadi ya tergantung teman-teman ingin yang seperti apa. Tapi kalau dibilang ya seperti itu. Ya baiknya adalah secepatnya ya, karena kalau misalnya nunda-nunda terus ya permasalahan tentang pengangguran dari tingkat pendidikan pendidikan perguruan tinggi nggak bakal terjawab. Terus permasalahan mengenai lulusan yang tidak siap kerja pun nggak akan terjawab ketika teman-teman sendiri masih malas-malasan ataupun tidak cepat untuk mengikuti sertifikasi gitu ya Mas. Benar, sama PR-nya ini yang ada ya. Jadi apakah sertifikasi misal mungkin nggak garansi sertifikasiku menggaransi ketika kita dapat sertifikasi dapat pekerjaan. Tidak ada, maksudnya ya susah lah untuk menggaransi ya. Kecuali benar dari dirinya sendiri sudah bisa dinyatakan kompeten. Contohnya kompeten itu kan bisa dilihat dari sertifikasi. Kedua, portofolionya benar gak? Itu kan. Terus ketiga, bagaimana kita ngomongin soft skill. Leadership teman-teman ketika nanti interview seperti apa, komunikasinya seperti apa. Bahkan tadi kalau kita ngomong experience, teman-teman pernah gak sih experience di industri yang teman-teman ingin lakukan? Nah ini semua berkesinambungan. Jangan sampai teman-teman punya sertifikasi tetapi personalnya masih kurang ya dari itu benar. Jadi kalau kita lihat banyak yang kita buka lapangan pekerjaan yang daftar ribuan, padahal kita cuma butuh berapa, itu dunia saing sangat besar. Bagaimana PR-nya teman-teman bisa stand out untuk mata HR-nya langsung eye catching kan, ini orang bagus. Gimana caranya ya teman-teman bisa belajar bagaimana cara buat CV, bagaimana cara interview, bahkan ya sebelum kesini ini kan sudah stage 2 ya. Stage pertamanya adalah bagaimana ini stage pertama. Bagaimana pemberkasan teman-teman ataupun dokumennya bisa lolos. Administrasi lolos. Baru kita ngomongin cara interview segala macam.
apa ya, kalau kita ngomongin di portofolio di analisa efek kan, bisa gak sih teman-teman nganalisa saham gitu kan? Oh ternyata bisa, dengan apa? Ini portofolio saya, asumsi saya kenapa portofolio saya ini kan ada tuh. Kenapa saya bilang saham ini kurang bagus ataupun ini bagus? Nah, itu kan perlu dipertahankan asumsinya kan ya. Oke, berarti intinya balik lagi ke teman-temannya juga, kalau misalnya emang udah mengikuti sertifikasi, seenggaknya udah ada modal, apalagi nanti pas udah masuk interview sama user, Mas. Bener. Biasanya nanti dikasih sebuah kasus terhadap posisi yang emang pengen diambil. Bener. Jadi dengan adanya sertifikasi itu tuh, jadi udah tahu nih cara menjawab kasus-kasus tersebut tuh seperti apa. Bener. Gitu. Terus Mas, sebenarnya siapa aja sih yang boleh mengikuti sertifikasi itu sendiri, Mas? Semua orang bisa mengikuti sertifikasi ya. Asalkan kan kalau kita ngomongin persyaratan itu kembali lagi kepada LSP masing-masing. Kan banyak di semua industri ada LSP-nya ya. Kita tinggal lihat apakah kompetensi tersebut kita eligible, misalnya ada persyaratan harus S1 misalnya. Ada persyaratan harus punya pengalaman berapa tahun. Ada persyaratan harus memiliki sertifikat pelatihannya juga. Sehingga ketika teman-teman sudah melihat nih capture-annya, oh bisa nih, ya udah kita daftar. Begitu. Jadi silakan kalau teman-teman, bisa gak ya Mas Brian kalau saya ikut sertifikasi digital marketing? Ya monggo teman-teman lihat persyaratannya apa, atau kalau simpelnya tanya admin sertifikasiku. Langsung tanya admin sertifikasi. Bisa gak sih saya ikut sertifikasi digital marketing? Monggo silakan tanya. Ntar dengan persyaratan itu ditanya balik ke teman-teman, apakah teman-teman sudah mampu atau belum. Seperti itu. Nah terus Mas Brian sendiri nih, apa sih harapan dari Mas Brian buat teman-teman yang mengikuti sertifikasi, khususnya di sertifikasiku? Ya, harapannya teman-teman bisa mengikuti step by stepnya ya. Kan kita ada pelatihan-pelatihan by video, ada modulnya juga. Jadi bagaimana teman-teman bisa mengikuti semua dan sampai post test. Jadi kita terakhir ada post test. Apakah teman-teman sudah siap atau belum? Dan harapannya jangan hanya terpaku dari situ. Kan kalau kita ngomongin isu-isu khususnya misal di pasar modal ya, teman-teman bisa update berita, bisa update misalnya baca-baca artikel. Jadi tidak terpaku kepada hanya materi. Jadi penguatan pengetahuannya lebih bagus juga gitu. Dan kedua, karena sertifikasiku mempersiapkan mempersiapkan pelatihan yang ujungnya adalah harapannya teman-teman mendapatkan sertifikasi BNSP. Gitu. Untuk mendapatkan sertifikasi BNSP kan tidaklah mudah. Balik lagi, tidaklah mudah. Mas Brian bisa garansi gak saya lulus loh? Balik lagi, tidak ada yang bisa menggaransi lulus. Itu balik lagi pada teman-teman, apakah proses pembelajaran dilewatkan dengan baik, atau jangan-jangan nonton video tapi tidak selesai gitu. Play aja deh, yang penting bisa ke tahap berikutnya. Atau modulnya tidak dibaca. Ini kalau saya bilang, boleh gak sih Mas video aja? Oh jangan. Untuk melengkap video ada modulnya dibaca juga. Bahkan untuk bahan pendukungnya ya monggo teman-teman bisa update di berita, di artikel, apa sih perkembangan terkini, misalnya manajemen risiko misalnya kita, ataupun ngomongin digital marketing, perkembangan seperti apa sih, sehingga kekayaan pengetahuan teman-teman nih dapat. Dan ketika teman-teman di ujian ya, ataupun setelah ujian pun dinyatakan kompeten, jadi teman-teman lebih percaya diri. Oh saya sudah tahu perkembangan di market seperti apa, di publik seperti apa, dan saya sudah mempunyai sertifikat kompetensi. Dan jangan lupa, sertifikasi itu kan ada masa berlakunya 3 tahun. 3 tahun berarti ya Mas? 3 tahun, jadi setelah teman-teman 3 tahun, monggo diperpanjang. Jangan sampai lupa, kalau lupa ya harus dari proses awal lagi. Karena kan kenapa sih diadakan 3 tahun kan untuk perpanjangan? Setidaknya biar teman-teman nih memang masih di industri itu dan masih dinyatakan kompeten. Jangan sampai 3 tahun pas ditanya, bisa ini gak? Aduh itu apa ya? Udah lupa, jadi harus diulang lagi ya sertifikasinya. Iya, maka itu harapan saya sih seperti itu ya. Jadi monggo teman-teman yang ikut sertifikasiku, dinikmati proses pembelajarannya, dimaksimalkan banget. Kan kita juga pengajar dari praktisi profesional ya. Monggo ketika ada tatap muka dan lain-lain kan kita online learning ya. Teman-teman bisa tanya apapun, jangan sampai pertanyaannya based on modul ataupun based on video. Monggo isu-isu terkini apa relate-nya dengan pembelajaran, silakan ditanya. Oh, sepakat banget. Berarti ibaratnya ada perkaitan dengan isu yang ada di masyarakat ataupun di lingkungan juga untuk dipertanyakan di sertifikasi itu sendiri ya Mas. Terkait kompetensinya ya. Seperti itu.
Oke nih Mas, makasih banyak nih udah mau ngobrol-ngobrol, ngebahas masalah tentang kompetensi, terus ngebahas masalah karir dan sebagainya. Terus tadi juga Mas Brian ngasih tips-tips nih buat teman-teman supaya ibaratnya karirnya tuh bisa berkembang secara cepat dan teman-teman bisa siap kerja dan sebagainya. Nah terus Mas, untuk sertifikasiku sendiri Mas, kira-kira nih buat teman-teman yang ingin mendaftar untuk bisa ikut kelas sertifikasiku ikut kelas sertifikasi di sertifikasiku, itu bisa kemana nih Mas ngelihatnya Mas? Silakan, kita ada website ya, sertifikasiku.com. Sertifikasiku.com itu kan namanya lumayan mudah ya untuk teman-teman hafal. Silakan kunjungi website kita. Kita ada beberapa sosial media juga. Ada YouTube, kan ini akan tampil di YouTube kita kan. Ada Instagram. Silakan cek Instagram kita. Kita akan mendeliver konten-konten menarik khususnya untuk teman-teman biar ternyata perkembangan seperti ini ya. Insight apa sih yang bisa kita dapatkan, itu akan kita deliver di Instagram. Ada juga kita LinkedIn untuk teman-teman yang kepo LinkedIn sertifikasiku, silakan connect ke LinkedIn sertifikasiku. Oke nih Mas, buat mahasiswa nih Mas, biasanya kan mahasiswa kantongnya terbatas nih Mas. Ada promo-promo nggak nih di sertifikasiku Mas? Oke, selalu bertanya kalau itu. Iya pasti. Promo-promonya ada nggak nih Mas? Promonya silakan tunggu di Instagram ataupun website, kita akan selalu berikan informasi. Ataupun kalau udah nggak sabar ya, kok di Instagram nggak ada promo, monggo chat adminnya aja. Biasanya kan ada kakak-kakak yang akan memfasilitasi. Ini kemungkinan akan ada promo di tanggal segini, Silakan ditanya, feel free. Berarti tentunya pasti di sertifikasi pun menyediakan promo-promo juga ya untuk mahasiswa yang kantongnya terbatas. Dan biasa untuk kegalauan mahasiswa, biasanya bingung, Kak, ini kita harus ngambil sertifikasi A atau B sih? Itu kan pasti bingung. Ya monggo, kalau teman-teman bingung silakan ngobrol sama kakak-kakak adminnya. Bisa konsultasi juga berarti. Bisa konsultasi, silakan ditanya. Ini kira-kira gimana dengan background teman-teman sendiri, kompetensi teman-teman. Teman-teman kakak-kakak sertifikasi gue bakal bantu. Kalau ini mungkin lebih ke sini nih. Tapi kan yang memutuskan lagi teman-teman. Apakah mau atau tidak? Silakan. Tapi setidaknya kita bisa membantu untuk diskusi. Oke, baik. Saya ucapkan kembali terima kasih atas obrolan di sore hari ini yang agak mendung-mendung ini Mas. Senja ya? Senja. Jadi senja-senja biasanya ngomongin masalah cinta dan sebagainya. Ini obrolannya berat banget ya. Kita ngomongin masalah karir untuk teman-teman supaya bisa sukses untuk bisa mencapai karir di impiannya nanti. Oke, terima kasih teman-teman sobat sertifikasiku. Sampai berjumpa lagi di segmen terbaru daripada sertifikasiku, yaitu Basic Space Sertifikasiku. Bye-bye. Bye-bye semua.